Komandan Gerakan 30 September ini selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di segmen Radio Mistis. Di segmen ini, gue bakal bawain cerita yang kita ambil dari berbagai sumber dan cerita kiriman dari sobat Mystic Hunter. Pada episode kali ini, gue bakal bawain cerita yang dikirim oleh Mas Anwar di Jakarta. Jadi, Mas Anwar mempunyai pengalaman yang menyeramkan di mana pada saat ia membeli motor second, bukannya senang, justru motor second itu malah membawa petaka baginya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Silakan dengarkan sampai habis. Tapi sebelum lanjut, gue mau ngucapin terima kasih buat Mas Anwar yang udah bersedia buat bagiin ceritanya ke sobat Mystic Hunter. Tak lupa juga kepada kalian sobat mistis yang udah mendukung kami sampai sejauh ini. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk lu merinding. Ya udah, nggak pakai basa-basi lagi, kita langsung fokusin aja ke ceritanya. Cerita ini berawal saat Anwar masih bekerja di sebuah pabrik di Cikarang, sekitar tahun 2004. Sehari-hari ia berangkat kerja dengan menggunakan kereta api dari Jakarta ke stasiun Bekasi. Setelah itu berpindah kereta lagi dari Bekasi ke stasiun Cikarang. Di stasiun Cikarang pun Anwar masih harus menaiki angkot satu kali lagi menuju tempat kerjanya. Kata Anwar sendiri, tahun 2014 belum ada KRL yang langsung dari Jakarta menuju Cikarang. Jadi mau tidak mau dia harus mengecer. Kegiatan itu ia jalani sekitar 3 bulan. Lalu ia berpikir, ini kok gak efisien ya aku ngecer tiap hari. Masa iya aku dari rumah harus spare waktu 3 jam sebelum masuk pabrik? Akhirnya terbesit di pikirannya. Kayaknya aku harus beli motor nih. Kalau naik motor bisa memangkas waktu tempuh juga. Sayang banget kalau aku berhenti kerja. Gajinya lumayan besar di sini. Akhirnya pagi itu saat libur kerja, Anwar membuka sebuah aplikasi jual beli di ponselnya. Biarinlah budgetku cuma segini. Paling cuma dapat motor bebek, ya syukur-syukur dapat motor metik, ujarnya. Entah mengapa, ketika ia melihat sebuah postingan, ada salah satu lapak penjual yang menjual satu unit motor sport 150cc dengan harga yang bisa dibilang tidak masuk akal. Bagaimana tidak, harga yang ditawarkan sangatlah murah, yakni di bawah dari budget yang ia punya. Hah, yang bener aja nih, motor sport harga segini, ujarnya. Ia pun mencoba melihat deskripsi dari postingan tersebut karena curiga takut motor tersebut hasil curian. Tapi surat-suratnya lengkap kalau dilihat di sini. Sama juga sama KTP. Wah, kebeneran nih lengkap nih kitab-kitabnya. Jaraknya juga gak terlalu jauh. Aku harus datengin nih. Singkat cerita, Anwar pun menghubungi penjualnya. Halo, assalamualaikum. Mas mau nanya, ini motornya masih ada? Tanya Anwar. Iya masih ada mas, datang aja ke sini. Setelah percakapan itu, akhirnya Anwar menghubungi temannya. Kita sebut di sini dengan nama Dani. Dan hari ini bisa antar aku gak? Aku mau COD motor nih. Widih, bisa. Tapi ada komisinya kan? Jawab Dani. Ya udah gampang, ada nanti gue beliin rokok 3 bungkus. Ujar Anwar. Ya udah aku OTW.
Singkat cerita, mereka langsung melesat ke tempat yang dituju dengan menggunakan sepeda motor Dani. Dan sesampainya di sana, Anwar seperti merasa ada yang aneh. Ini motor sport yang punya kok bapak-bapak ya? Ia menemui seorang pria sekitar umur 50 tahunan ke atas. Kita sebut saja dengan nama Pak Mardi. Anwar bertanya, "Misi Pak, Bapak yang jual motor itu ya?" Pak Mardi menjawab, "Iya Mas, betul, saya yang jual motor itu. Sini Mas, masuk dulu, mau minum apa?" Anwar menjawab, Air putih aja deh Pak." Pak Mardi pun berjalan ke dalam rumahnya dan mengambilkan 2 gelas air putih. "Jadi mana Pak motornya?" tanya Anwar. Akhirnya Pak Mardi membuka kain penutup motornya. Terlihat motornya hanya terparkir di sebelah rumahnya. "Ini Mas motornya. Ya beginilah keadaannya. Soalnya ini motor anak saya Mas. Tapi saya nggak bisa makainya karena ini motor kopling. Kan sayang juga daripada nggak kepake, mending tak jual," ujar Pak Mardi. "Surat-suratnya gimana Pak? Ada kan?" tanya Anwar. Akhirnya Pak Mardi menunjukkan surat-surat seperti BPKB dan STNK dengan menunjukkan KTP nama pemiliknya. "Ini Mas suratnya, sama kan sama KTP ini?" jawab Pak Mardi. "Oh iya Pak, saya tanya lagi nih Pak. Ini beneran Pak harganya segini? Minusnya apa aja ya Pak?" tanya Anwar. "Minusnya cuma agak lecet pemakaian, sama stangnya agak lari ke kanan Mas. Terus sama bannya aja kempes, karena udah lama di sini aja nggak pernah kepake," ujar Pak Mardi. Anwar kembali bertanya, "Ini motor kan jarang dipakai. Anaknya Bapak kemana emangnya? Apa udah beli mobil kali ya? Makanya motornya nggak pernah dipakai lagi." Pak Mardi menjawab, "Anak saya udah nggak ada Mas. Anak saya tuh udah meninggal." Anwar seperti tersentak dan terdiam. Lalu Pak Mardi bertanya, "Loh kenapa Mas?" "Nggak Mas, tenang aja. Anak saya bukan meninggal karena kecelakaan, tapi karena sakit Mas." Akhirnya Anwar bertanya kepada Dani, "Dan, gimana?" Dani menjawab, "Udah bro, gas aja. Lagian kapan lagi kamu dapat motor sport dengan harga edan? Kalau normalnya setengah harga juga gak bakal dapet kamu." Setelah pertimbangan tersebut, transaksi pun selesai dan Anwar langsung bergegas membawa motor tersebut. Awalnya motor tersebut sangat susah untuk dihidupkan. "Oh iya Mas, saya lupa akinya saya copot. Bentar ya, tak ambil dulu akinya." "Tenang, akinya masih bagus," ujar Pak Mardi. Namun, saat aki sudah dipasang, lagi-lagi motor susah untuk dihidupkan. Mungkin dikarenakan sudah kurang lebih 1 tahun motor tersebut tidak pernah dihidupkan. Dan akhirnya motor pun menyala. Anwar pun pulang dan nanti berhenti dulu ke bengkel sana ya buat isi angin. Mereka pun berhenti di sebuah bengkel terdekat dan mengisi angin ban. Dan Anwar menepati janjinya kepada Dani. "Ini rokokmu 3 bungkus." Singkat cerita, Anwar pun sampai di rumahnya. Ia langsung membersihkan motor tersebut. Dan malam harinya, entah jam berapa, Anwar pun terbangun karena ia seperti mendengar suara rintihan. Tapi suara rintihan wanita parubaya. "Ini suara dari mana ya? Apa ibuku ya?" Anwar pun keluar kamar dan mengutuk pintu kamar ibunya. "Bu, ibu." Ibunya pun membuka pintu dan bertanya, "Ada apa sih Wang, kamu malam-malam begini bangunin ibu?" "Ibu kenapa kok nangis?" tanya Anwar. Ibunya menjawab agak kebingungan. "Nangis? Nangis apa? Ibu aja baru bangun ini, kamu gedor-gedor pintu." "Lah, tadi siapa yang nangis?" tanya Anwar. Ibunya pun menjawab, "Lah nggak tahu, mimpi kali kamu. Udahlah, ibu mau tidur lagi." Anwar masih memikirkan hal tersebut.
Itu suara rintihan siapa ya? Aku yakin betul itu berasal dari dalam rumah ini, ucap Anwar dalam hatinya. Akhirnya Anwar kembali tidur. Beberapa hari setelahnya, saat Anwar pulang kerja sekitar pukul 10 malam dari Cikarang menuju Jakarta, di perjalanan ia bertemu dengan seorang nenek-nenek yang melambaikan tangan kepadanya. Nenek-nenek itu menggunakan kebaya berwarna krim dan pakaian kain jarik. Karena penasaran, akhirnya Anwar mendekati nenek tersebut. "Ada apa, Mbah? Mbah mau kemana?" tanya Anwar. Sosok nenek tersebut hanya menunjuk ke sana sambil tertawa khas nenek-nenek. "Oh, si mbahnya mau ke sana. Ya udah, saya antar ya, Mbah." Sosok tersebut pun naik ke motor. Tapi anehnya, ketika sosok tersebut naik ke motor, Anwar tidak merasakan ada orang yang menaiki motornya. Tapi di sini Anwar tidak menaruh rasa curiga sedikit pun. "Udah naik, Mbah? Ya udah, aku jalan ya." Sepanjang perjalanan, Anwar juga merasa ada keanehan. Yang biasanya ramai saat itu di jalan, kini terlihat sangat sepi. Selama ia membonceng sosok tersebut. "Ini sebenarnya si Mbah mau kemana sih? Kok diem aja gak ngomong apa-apa?" Akhirnya Anwar pun minggir di satu tempat dan melihat ke belakang. Ia langsung terkaget. Sosok nenek yang ia bonceng tadi sudah tidak terlihat lagi. "Loh, ini si Mbah kemana? Apa jatuh ya? Tapi gak mungkin, kalau jatuh aku juga kerasa pasti." Ketika Anwar kembali melihat ke arah depan untuk melanjutkan perjalanan, tiba-tiba sosok nenek tersebut sudah ada di hadapannya. Kali ini dengan bentuk yang lebih menyeramkan. Matanya hitam semua dan terlihat giginya yang juga berwarna hitam, menyeringai dan tertawa khas nenek-nenek. Mas Anwar pun ketakutan dan langsung tancap gas. "Sialan, itu ternyata bukan orang." Akhirnya Anwar pun sampai ke rumah dengan selamat. Ia langsung bergegas untuk tidur. Baru beberapa menit ia tidur, Anwar dikagetkan dengan suara motornya yang menyala dengan sendirinya yang ada di dalam rumah. Ia pun berjalan keluar kamar dan bukan hanya ia saja yang terbangun. Ibu bapaknya dan kedua orang adiknya juga ikut terbangun. Ibunya lantas bertanya, "Ngapain sih kamu malam-malam, Wang, nyalain motor?" Anwar menjawab, "Aku nggak tahu, Bu. Ini aja aku bangun gara-gara ini motor nyala." Anwar langsung mematikan kendaraan motornya dan kali ini ia mencabut kunci motornya. Anwar mencoba menenangkan keluarganya walaupun ia sendiri juga ketakutan pada waktu itu. "Mungkin karena kuncinya belum aku cabut, Bu, makanya nyala sendiri." Baru saja mereka kembali masuk ke kamar masing-masing, tiba-tiba terdengar suara tertawa nenek-nenek seperti mengelilingi rumah mereka. Mereka pun ketakutan dan langsung berhamburan masuk ke kamar ibu bapaknya dan berdempetan ke ranjang ibu bapaknya. "Itu apa, Anwar?" tanya bapaknya ketakutan. "Aku juga gak tahu, Pak, dia muncul gitu aja. Gimana cara ngusirnya ya?" tanya Anwar. "Ya bapak juga gak tahu, War." Suara tertawa itu masih terus terdengar seperti mengelilingi rumah mereka. Dan sesekali terdengar suara klakson motor yang diparkir di ruang tamu. "War, itu motor kamu bukan hasil begal kan?" tanya bapaknya. "Ya enggak lah, Pak, orang suratnya lengkap. Kalau emang hasil begal yang datang juga bukan nenek-nenek, Pak," jawab Anwar. "Ya udah, kamu tanya lagi aja sama pemilik motor. Kenapa motornya bisa jadi horor gini?" Teror itu pun terus-menerus terjadi sampai subuh hari. Pagi harinya Anwar menelpon Dani. "Dan, ke rumahku sekarang." "Loh, ada apa, War? Udah cepet ke rumahku sekarang, bawa motormu ya." Beberapa menit berselang, Dani pun datang dan bertanya dengan kebingungan. "Ada apa, War? Udah gak usah banyak tanya, udah jalan aja.
ke rumah Pak Mardi yang kemarin. Ada apa sih dengan motor Muar? Udah dan jalan, nanti juga kamu tahu. Mereka pun menuju rumah Pak Mardi tadi. Sampai di sana, Anwar langsung menggedor rumah Pak Mardi tadi. Assalamualaikum, Pak. Pak Mardi, Pak. Lalu istrinya membuka pintu. Loh, mas-mas ini ada perlu apa ya? Anwar menjawab, Pak Mardinya ada, Bu. Oh, ada di belakang, lagi ngasih makan ayam. Sebentar ya, saya panggilkan dulu. Tidak beberapa lama, Pak Mardi pun keluar. Loh, Mas Anwar, jenengan mau balik nama ya? Bentar, saya ambilkan KTP anak saya dulu ya. Loh, enggak Pak, bukan itu. Mari Pak, duduk dulu aja Pak, kita ngobrol dulu, ngopi dulu, ujar Anwar. Lalu Pak Mardi menjawab, iya Mas, tapi kan saya yang punya rumah ya. Anwar sambil malu-malu menjawab, oh iya Pak, maaf Pak, maksudnya kalau sambil duduk pasti lebih enak ngomongnya Pak. Oh iya. Kenapa Mas dengan motornya? Tanya Pak Mardi. Motornya nyeremin Pak, suka hidup sendiri dan saya sering dihantui oleh sosok seorang nenek, ujar Anwar. Pak Mardi pun menjawab dengan santai, hahaha, soal itu saya nggak tahu Mas. Emang iya itu motor suka nyala sendiri, makanya akinya tak cabut Mas. Anwar pun bertanya kembali ke Pak Mardi. Ini mohon maaf ya Pak, saya tanya lagi. Anak Bapak bukan meninggal karena kecelakaan kan? Pak Mardi menjawab, ya enggak lah Mas, kalaupun anak saya meninggal karena kecelakaan, mungkin motornya udah ringsek Mas. Tapi tunggu dulu deh, saya inget-inget dulu ya. Mereka pun saling berdiam diri. Saya ingat Mas, dulu anak saya pernah cerita perihal motor tersebut. Jadi waktu itu dia sempat kesiangan berangkat kerja. Posisinya tuh dia ngebut, terus lewat sebuah pertigaan. Nah, dia tuh kaget, hampir nabrak rombongan iring-iringan jenazah. Ya emang gak nabrak langsung sih, tapi kerandanya itu sampai jatuh Mas. Karena takut diamuk masa, dia lari. Ya ujung-ujungnya saya yang nyambangi pihak keluarga buat minta maaf. Tak pikir udah clear masalahnya. Oh gitu ya Pak, pantes saya selalu diikutin sosok seorang nenek Pak. Serem banget, jawab Anwar. Walah pantes, semenjak kejadian itu dia gak mau pakai lagi Mas motornya. Malah kredit motor metik yang saya pakai sekarang. Ya udah gini aja, Mas saya jadi nggak beli motornya? Kalau nggak jadi nggak apa-apa Mas, uangnya juga belum tak pakai. Alasan saya jual motor itu juga bukan karena takut Mas, tapi karena istri saya selalu keinget sama almarhum anak saya, ujar Pak Mardi. Anwar pun menjawab, ya jadilah Pak, lawang saya butuh. Kalau gini kan jelas saya harus ngapain Pak. Ini makasih ya Pak sebelumnya informasinya. Maaf ganggu waktunya. Pak Mardi pun menjawab, oh iya gak apa-apa Mas. Anwar dan Dani pun pulang ke rumah. Di perjalanan, Dani bertanya, serem juga motormu itu ya War. BTW, emang kamu tahu cara ngatasin masalahnya gimana? Ini sih udah pasti harus ke orang pinter nih Dan, jawab Anwar. Sore itu juga Anwar membawa motornya ke salah satu orang pintar yang ada di sana. Dan ia menceritakan kronologis kejadian ke orang pintar tersebut. Dan orang pintar itu mengambil satu ember besar air berisi kembang 7 rupa. Ini ada jin yang nemplok di motor kamu. Setelah dimandikan, jangan dipakai dulu selama semalaman. Besok paginya baru bisa dipakai lagi. Oke Pak, jawab Anwar. Keesokan paginya benar saja, Anwar merasakan perbedaan saat menggunakan motor tersebut. Dan selama beberapa hari, teror itu tidak muncul lagi. Tapi di suatu hari, ketika Anwar pulang dari tempat kerjanya sekitar pukul 4 sore, kondisi Anwar sendiri pada waktu itu memang sedikit mengantuk. Ketika ia sedang mengendari motornya melewati salah satu jalan tengkorak, sebuah julukan jalan yang ada di Bekasi, ia dikagetkan dengan sosok nenek tua yang tiba-tiba menyeberang. Anwar tidak bisa lagi mengendalikan motornya, dan anehnya sosok nenek tersebut pun tembus saat dia ditabrak oleh Anwar. Sialnya lagi,
Mas Anwar justru malah menabrak bak sampah yang terbuat dari beton. Saat itu posisinya berada di pinggir jalan. Dari situ Anwar sudah tak sadarkan diri. Ia mengalami kecelakaan dan ketika ia terbangun, entah sudah berapa lama ia pingsan di rumah sakit, Anwar mengalami patah tulang di bagian leher dan badannya dipenuhi luka. Dani pun menjenguk Anwar di rumah sakit. "War, kamu gak apa-apa kan?" Anwar menjawab, "Gak apa-apa matamu, ini badanku diperban semua Dan." Lalu Dani menjawab, "Hehehe, ya kan aku gak ngerasain. Oh iya, motormu masih diamankan di unit laka lantas ya. Kalau mau diambil nanti selesai pemeriksaan, bawa surat-suratnya aja ya." Anwar menjawab agak jengkel, "Ah udahlah, motor bawa sial, biar aja di sana. Bukan untung malah buntung aku." Dan akhirnya setelah beberapa minggu mendapatkan perawatan, keadaan Anwar pun makin membaik dan teror dari sosok nenek tersebut pun tidak lagi ia jumpai seiring berjalannya waktu. Cerita pun selesai, tapi sebelum kita berpisah, gue mau infoin lagi ke Sobat Mystic Hunter. Buat lo yang punya pengalaman mistis dan mau kita bawain di segmen Radio Mistis, lo bisa kirim lewat email yang udah gue cantumin di deskripsi. Gue Irsal, menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.